Never. Gak mau ada combo ya? Area of effect. Ya, karena udah diangkat sekali, udah tinggal fire requiem udah. Gak usah setup lagi special migration. Langsung kena knock up ke atas. Kalau merah ya, full stack ya. Iya. Tapi gak merah pun kalau udah kena si ini. Oh, kena trigger itu Nah, ya? iya tsunami slam udah langsung di atas terus dia. Oh, bisa ya? Bisa. Dan sekarang 3 hit juga enak sebenarnya dia. Iya, makanya sekarang Guinevere lagi meresahkan Nakal sekali. banget tuh, mau jadi roamer meresahkan, jadi mid meresahkan. Jungle apa lagi? Oh, jungle juga. Tapi yang serem sih kalau memang ketemu yang di EXP atau yang pakai flicker. Karena aku nggak tahu tuh dia kepleset kulit pisangnya kapan tuh. Iya, Set tiba-tiba keangkat. tiba-tiba dia lompat ke kita landing. Kita bener. Tapi no death. Odin, Oh, Dead! wow. Kemarin karena ya memang udah masuk ke radar ya. Dan Hayabusa. Oke. Midnya lagi ya? Parsha? Riven? Kalau mid, iya Parsha, Tapi Parsha tuh Valen. beresiko ya. Kayak dari tadi mau ditabrak pakai cloud dia bisa flicker. Tapi kalau nggak ya kena Kalea, Iya. Purify dia kena cloud. Tapi ini match yang jarang kita lihat Sora loh. Iya ya, bahkan Iya. di game 1 pun nggak ada Sora. Gak ada Sora sama sekali. Ini masih free juga tuh, coba lihat. Valen. Nggak di ban, Mm-mm. belum di pick. Nah ini kalau Kayaknya udah di memang ban, nggak ini deh. mau di pick gak Soranya? Bisa. Ya tapi kalau pick Sora buat CG, mereka lack of damage. Justru Sora bagusnya di YG sih. Nah itu, karena mereka udah nge-ban Valen juga. Iya. Mereka bisa dapetin Sora dengan satu tank lagi. Apa tuh? Baxia, Baxial. suka saya kalau ada Baxia di sini. Oke. Mau nggak tapi? Deny dulu ya. Tapi kayaknya kalau emang nggak di Prayo, apakah emang masuk ke radar buat dimainin? Si Sora ya? Iya. Mungkin enggak sih. Karena CG-nya ya mereka butuh badan juga kalau buat CG. Dan Esmeralda. Kayak SP, Sora Baxi. Sora Baxia, Ini Sisi ada. ini motong Esme dan motong Harit banget Iya, nih. meskipun cuma 40% ya. Iya, tapi kan stacking. Betul. Lumayan. Lumayan. Atau mau yang ekstrim sekalian damage lagi aja Siapa? jungle-nya. Jungle-nya Extreme Iya. Joy kalau mau ekstrim Joy ya. iya. Kalau ekstrim banget Joy. Tapi ada cowok untuk potong dia. Ya tapi harus Iya. pintar mainin momentum banget kan. Iya. Ya dan Sora juga kalau misalkan nanti connect ya dari apa namanya Stormbeam-nya, itu kan bisa trigger Purify juga kan. Dan itu dia. Sora Baxia. Sora Baxia, Sora Baxia. luar biasa. Ya, Oke ini pilihan untuk Faramis. Paramis sih. Ya, biasanya Faramis ya. Cuman ya Faramis sendiri secara win rate tadi udah patah kan. Hmm. Dan Faramis kalau kena dengan Sora, semuanya lagi kumpul di tengah. Ya kayak tadi ya. Kayak tadi. Jadi rugi. Tidak baik Tapi- untuk lingkungan. Tapi Iya. terbaik dari yang tersisa gak sih? Faramis. Iya. Kalau mau main jarak ya mungkin masih ada Parsha. Hmm. Kalau mau main front to back ya mungkin Lilia opsinya. Iya, tapi sulit sih. Sulit makanya ada Yip Betul. juga kan. 特命希望の Sasilian, wow. Cecil, Asuransi late game. Cecilian. Hanya cinta dan malam. Akhirnya keluar. Akhirnya. Iya. Wow. Tapi strong sih sebenarnya kalau memang bisa di drag sampai late game. Selalu ada harapan untuk tim manapun yang ngebawain Cecilian. 3 magical damage. Oke. Sanggup kan ya 3 magical damage gitu? Ya kalau sampai late game pasti sanggup. Aku tuh selalu tim Cecilian kalau udah menit 25 ke atas Pak Bulu. Ya. Kalau di bawahnya ya udahlah. Kita lihat 50-50-nya kayak gimana. Oke. Deretan hero sudah diambil match point untuk Young Galacticos. Berakhir 2-0 kah? Atau satu sama terlebih dahulu? Sesaat lagi akan kita lihat bersama-sama. Jadi, Swiss Stage. Tiket ke-7 akan menjadi milik siapa? Jadi langsung saja Swiss Stage. Mana suaranya? Terakhir untuk CG Esports ya. Mampukah setidaknya mereka mencuri dulu 1 poin? Tapi dengan membawakan Cecilian, memang ada asuransi late game dan akhirnya kita melihat ada Purify untuk Ciku. Iya, dan itu bagus untuk Purify-nya ya. Aha. Cuman masalahnya lawannya dia juga Cloud. Yang nantinya ya
Cloud-nya bisa lompat ke sampingnya Blazing Duet juga. Yap. Dan itu pasti ada di luar range dari Sanguin Cloud. Tinggal bertahan saja dengan bad fish gimana? Iya ya. Ya kalau dikejar-kejar ya udah buat fish aja. Ini udah bad fish. Soalnya kalau kan Nggak bisa. ada jarak. Ada jarak bener. Oke. Tapi ya dari CG Sports mereka bakal coba untuk bermain lebih agresif ya dengan Chow-nya juga. Clear cepat harusnya akan bisa dilakukan. Tapi untuk sejauh ini aman banget sih. Belum ada yang terlalu nabrak-nabrak juga. Cuman ya nantinya kita tinggal menunggu bagaimana momentum yang akan bisa diciptakan dengan adanya Chow ataupun Soranya. Siapa yang lebih on point duluan? Yep. Ada 3 emblem tank ya Ya. untuk Yangon Galacticos. Jadi titik berat mereka pasti ada di Cloud juga dengan emblem fighter. Membawakan Master Assassin. Wah ini Dia mau ini ya, sustain landing ya. Kuat. sustain landing bener. Ya dia mau adu damage pastinya. Sanguin Cloud yang memang nantinya bisa jadi sebuah Wait. masalah juga. Wop. Hampir ketabrak. Iya dia langsung kabur tuh. Dikit. Dikit. Lumayan. Ini ngagetin soalnya. Yang satu nabrak roda, yang satu ancang-ancang. Ancang-ancang ya. Tapi ini damai banget juga. Akhirnya kita melihat tempo yang cukup pelan ya. Yap. Di setup dengan keduanya juga. Dan itu ada satu range match yang di freeze memang oleh Which? Lina. Blink lompat dulu, santai dulu, tenang dulu. Iya, kalah range ya. Kayak lumayan kerasa pasti dari segi poknya juga. Dan Valence bakal coba untuk megangin Han. Sakit juga tuh. Satu kali jet kundo Conquisive Blast. Tahan, hampir saja terpanah tadi, masih bisa dielak. Ada Void Crystal yang sudah terlihat pula dalam area tersebut. Sementara coba lihat Blink yang masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah level 4. Berusaha mati-matian dan Real Wall Manipulation. Berbuah dengan satu lagi. Turtle bisa mereka ambil bakal first blood. Sudah berhasil sedia maka pula Gary-nya menjadi korban selanjutnya Yetri. Memiliki ke arah mana masih ada satu Cyclone Eye. Yetri-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri satu terakhir. Tapi ternyata sama-sama berkilang 3-2 untuk point kill. Yap, sama-sama tuker ya jungler dan juga EXP-nya. Cuman yang ngebedain adalah Yangon Galacticos. Mereka secure turtle-nya. Ya. Bedanya di turtle tadi yang menjadi mungkin pembeda di EXP dan juga gold yang didapatkan sekarang. Diambil. Diambil sama Ciku. Enak lah situasi, tapi wah, langsung udah dikasih nih kayaknya farming tengah juga. Clear tadi dari stage-nya tuh langsung buka ke arah Blazing Duet. Oke, Valence. Oh ternyata di Little Wonders sama di Valence ya. Diambil, oke. Nah, Blink level 4 nih, kita lihat ya. Adu inisiasi udah. Udah tinggal siapa yang lebih cepat untuk ini ya. Setup antara Way of Dragon atau Tsunami Slam. Tapi sejauh kita memandang tadi juga, Way of Dragon pasti ada delay. Sedangkan kalau Tsunami langsung angkat ke atas. Langsung ya. Oke. Tapi secara follow up damage harusnya dari CG Esports lebih kerasa nggak sih? Om? Iya pasti. Karena di belakangnya ada Cecil ya. Yang bisa ready dengan Sanguine Flow dan juga bad impact-nya nanti. Dan itu yang bahaya. Kalau memang serba pas. Tapi crowd control besar yang kita lihat juga tadi masuk. Stormbind itu yang bahaya. Karena ya ada Sora. Terus juga masih bisa di follow up dengan Baxia. Masih ada lagi Tortoise Fusion dari Baxia. Jadi itu adalah damage yang bisa secara konstan diciptakan oleh Yangon Galacticos. Oke. Itemnya juga masih ketahan ya, masih belum terlalu banyak yang jadi, menit 4 juga. Udah Masih mulai nyebrang-nyebrang. sabar banget sih. Tapi kalau bicara tentang adanya asuransi late game untuk Cecilian, Yap. Cloud juga kan bisa, bahkan parahnya dia bisa maksimalin split push. Yang Nah. jadi PR nih buat CG. Jelas, kalau dari CG ya mereka harus bisa ngedefend, pas ngedefense mereka ngebalikin nanti keadaannya. Yep. Sedangkan kalau dari Yangon Galacticos ya mereka banyak akses untuk bisa nyicil tarat-tarat dari CG Esport. Wah, Mungkin Valence. seperti caranya tadi split push, atau mungkin bisa ngagetin masuk dengan BMI ke belakang dan juga bisa pick off ke Yep. Chico. Akankah ada satu bantingan nanti yang sudah terlihat tapi The Wave Dragon langsung dikeluarkan pula. Maka Palistar Mon Ying-nya tidak sempat untuk bisa melakukan efek sisi yang dia miliki. Tapi ternyata untuk kali ini dengan Blazing Duet-nya membuat Gary menghilang dan Han-nya pun masih berjuang. Tapi ternyata Yetri benar-benar bisa membalaskan apa yang sudah dilakukan oleh Yangon Galacticos terhadap jungler mereka. Yap, tapi yang hilang nih lumayan inti ya, Gary yang tumbang juga sama Han. Oke, Yetri belum ada jawaban juga tadi untuk bagaimana mempanis seorang Yetri yang sustain. Ya paling Stitch. Dan Stitchnya tadi udah buka Blazing Duet dan harusnya secara itemization masih belum mumpuni ya untuk menjadi damage dealer tumpuan. Yap, sementara sekarang Steve, sakit pisan. Wah, Purify. Harusnya informasi telah Wah, disampaikan ya. sayang tuh gak dapet tuh. Purify ya, karena nggak ada info. Oke, dan Turtle berhasil langsung diambil, bahkan sekarang Cikunya masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Satu terakhir, Ciku.
Chico-nya down. Untuk kali ini Yetrinya pun harus berlarian. Reward manipulation masih terjebak. Bahkan untuk kali dari satu bantingan diantarkan kembali menu makanan untuk Yangon Galacticos. Wah itu dimakan satu persatu. Suciku tumbang, Yetri tumbang. Tapi setidaknya CG Esports mereka masih memiliki Amzik yang bisa farming juga. Top lane-nya udah dihancurin nih Om. Wah. Yap. Itu oke sih, masih ada trade-nya. Jangan sampai mereka gak dapat trade juga Aduh, sama sekali. aduh. Ying. Agak dalam ya. Iya, Jauh tuh. kedalaman tadi itu. Itu dia, untuk Heaven's Spread ya. Yang dipakai untuk bisa kabur tadi. Tapi ya, balik lagi tergantung bagaimana crowd control. Karena Yangon Galacticos mereka tadi banyak juga sisinya yang bisa mereka pergunakan. Tsunami Slam ada untuk ngangkat, langsung di follow up dengan tabrakan dari Baxia Shield United. Ini cukup bertubi-tubi. Oke. Tapi ya sekarang udah gak bakal sendiri sih untuk farmingnya juga ternyata ditemenin ya. Untuk Gary dan juga Yetri. Sementara ini walaupun memang outer top turretnya dari Yangon Galacticos hancur duluan. Tipis aja sih, goldnya juga masih dipegang sama YG ya dengan secure ke arah 2 turtle tadi juga. Dan sesaat lagi turtle juga bakal muncul. Setup kayak apa lagi nih? Karena Valens mau targeting ke arahan juga follow up damage yang pastinya gak ada. Paling cuma buat ngejauhin doang. Ya lumayan sulit ya. Apalagi buat Hans sendiri first item Justice Ball. Conceal? Oke, ada Conceal Stitch ya. Sudah mulai mendekat, bahkan untuk sekarang dengan DPS yang dimiliki masih berusaha untuk bisa mendapatkan Caravan. Tapi ternyata damage belum cukup. Belum cukup ya, itu dia nggak ada burst yang bisa langsung numbangin ke arah siapapun yang diangkat. Terutama tadi dari Valens. Yang notabene dia adalah seorang roamer. Sementara itu bottom lane-nya agak sedikit terbengkalai dari YG. Agak didorong sedikit demi sedikit juga. Walaupun belum hancur ya. Iya, udah nggak ada lagi tuh HP-nya. Nggak ada itu sekali sentuh juga hancur. Ditiup hilang Pak Bolong. Digertak juga tumbang itu. Oke, tapi ya sedikit pok untuk di area mid tadi. Stitch mainnya Stitch. nakal banget. Berani sih, bukan nakal, berani banget. Yap. BMI ke depan. Setup duluan nih dari YG. Karena Stitch, mereka beradu lagi di area dari Turtle dan berhasil diamankan oleh Han. Perfect untuk Yangon Galacticos. Yap, dan yang kita lihat juga ini tank jungler ya, yang harusnya di objektif memang kuat. Makanya dari CG Esports, walaupun mereka kehilangan 3 turtle, tapi selalu ada trade yang akhirnya ngebuat dari goldnya juga ini mepet banget Om. Iya, sangat mepet. Ini beda dengan game yang pertama. Nah ini back and forth. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa dari CG sendiri, mereka punya asa selama mereka bisa jaga agar Chico-nya dapetin stack yang Waduh, banyak. salah masuk rumputan seperti dibantinglah sudah. Tapi Valen ditabrak langsung oleh Han. 1 poin keberhasilan sudah diamankan, maka untuk sekarang ada Summon Force. Dan juga Chico yang masih melihat dari kejauhan. Oke, Mountain Shocker udah dibuka ya untuk nyari informasi. Top lane harusnya masih ada penjagaan juga yang bisa dilakukan oleh CG. Cuman dari tadi kita ngeliat Yetri ini nempelin Gary terus Om. Iya, mau gak mau sih. Karena biar Gary-nya bisa dijaga juga. Biar ada pengawalin samping dia. Tapi dengan selalu menempel seperti itu gak bisa ditinggal. Kayak Waduh. Bisa waduh. dikejar. Oke. Masih sempat untuk bisa masuk ke dalam area, tapi untuk sekarang saat yang terakhir. Hampir saja. Yetri, wah Tapi marah kan? Yetri, Valistar Moon lompat ke arah terdepan. Yingnya terjebak kah? Masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Ying! wow. What? Flicker dilakukan. Iya, flicker pengejaran ya menuju ke arah Ying. Tapi tadi Gary, dia keluar hampir dia bisa ditumbangin loh kalau nggak ada turret tadi dikejar itu. Cuman masalahnya tadi kan dari Han sendiri itu udah belok loh. Udah langsung pergi Masih di menjauh. situ ya? Iya, udah pergi menjauh langsung ya udah cuek lah. Tapi ternyata kenapa? Yingnya kayak tadi nafsu banget tuh sampai ke dalam Itu base. namanya gemes, Gemes. gregetan. Ya, tapi lihat Cecil lumayan nih udah mulai dapetin item, ya kan glowing one udah selesai di sana. Ada Elegant Gem juga. Oke. Jadi ya tinggal nunggu waktu sebenarnya. Jangan kalau memang CG bisa ngedrag game time minimal 15 menit. Itu sudah enak sebenarnya. Iya. Tapi ini Trinity attack speed dari stage-nya juga udah selesai ya, Swift Trinity. Yang harus, wah diangkat. Wah, langsung dibanting on point. Gary. Wow. Wah targetingnya sih mahal banget sih dari Tuh, game banget. pertama ya Blink. Dan Blink, ampun. dipastikan juga damage-nya ada. Emang Tanpa- kagak ngebling dia nih. Bener. Kalau 40 ke blank. Waduh. Bener lagi. Iya, tapi itu bagus banget tadi sih. Flicker Tsunami Slam dibawa ke dalam Reward Manipulation dan yang tumbang jungle. Udah gak ada Retribution tadi. Dan mudah untuk Yangon Galacticos bisa mendapatkan Lord. Dilompatin Valistar Moon. Bahkan untuk kali ini ada pertempuran kembali terjadi. Yetrinya masih berusaha dan sekarang. Stop it tadi langsung saja membuat
Mereka semua pusing tadi di area mid. Yap, itu Yetri masih mencoba untuk mempertahankan outer middle turret ya, terutama ya. Dia langsung buka Falling Star Moon-nya juga. Tapi dengan backup-backup yang menempel, Stormbane-nya kena. Tapi memang belum ada damage lebih lagi yang bisa disumbangin sama YG. Mereka lebih bersabar untuk menunggu Lord. Tapi ini dia stack dari Cecilian-nya udah di 180, 190. Iya masih Tapi tipis ya. ini terhambat sih termasuknya. Iya, agak orang terhambat. Oke. Dan Wishing Lantern. Ada bantingan lagi tuh Valen yang mau pergi ke arah mana. Valen yang masih terjebak tapi masih ada satu Sunpo yang membuat dirinya tadi agak sedikit ada imunitasnya. Yes. Aman dia nge-dash. Badfish dibuka ya dengan skin terbaru. Cecilian Soul Vessel. Soul Vessel. Muncul ada 3 skin Iya. Soul Vessel. Wih, keren. Top lane-nya masih aman sih harusnya juga. Fokus dari YG mau ngancurin outer middle turret agar visionnya juga nanti akan semakin lebih leluasa. Blink bisa memberikan trapping powernya. Iya. Tapi ini kayak Baxia dari Han juga sangat-sangat mengganggu ya. Berputar. Dia ini cuma ngedelay aja sebenarnya di bagian depannya. Oke. Nggak boleh Star Moon lagi cuma udah mulai bocor ya Yetri-nya. Lihat tadi damage. Iya. Trinity ini milikin oleh Stitch. Yep. Dan Stitch-nya kayaknya item keempat mau ke Malphite Gun ya. Biasanya gitu Harusnya. sekarang. Main aman. Iya, main jarak jauh juga. Yep. Ada penetration nanti. Tapi untuk cicilan damage dari Youth, ini berasa banget loh. Lightning Divine Glaive ternyata. Wow. Sedangkan dari Harija juga sudah punya Holy Crystal sih. Jadi sebenarnya berimbang. Tapi tergantung bagaimana nanti setupnya juga. Apakah Valence bisa lebih dulu untuk membuka Way Dragon. Karena ini yang kita nantikan sebenarnya. Way of the Dragon dari Oh, Chow. Stitch. Waduh, hampir aja bisa mundur tapi sekarang satu bantingan kembali terjadi. Valence tetap menjadi korban. Aduh, Yetri-nya bocor walaupun ada satu item yang memang membuat Stitch kehilangan dari attack speed-nya, tetap bocornya sama. Tetap ya. Wah. Bocor lagi Oke, nih oke, oke, Yetri! Lenyap seketika. Yap. Bad face, bad impact dari Ciku nggak cukup. Iya, belum berimpact ya. Tapi untuk Amzik tadi udah ada Purify juga yang dibuka setelah kena Stormy, tapi Blazing Duet. Waduh, ada Blazing Duet pula sekarang Amzik. Boleh. Wah, ini Stitch in and out-nya ngeri-ngeri sih. Iya, kayak dia pas banget loh. Timing masuk, bisa keluar juga dengan enak. Dan Radiant Armor untuk Ying. Dan benar, Justice Pauldron pun ini sudah tidak bisa menahan damage dari si Stitch. Iya, udah ditahan loh mas attack speed. Iya, dia udah punya Justice Pauldron, dia udah punya Oracle. Ya kan? Tapi kalau Oracle ya mungkin untuk regennya saja. Tapi Justice Pauldron ya, ini udah gak ngangkat dengan mengurangi attack speed juga kan. Itu tuh item memang udah terfokus untuk si Attack speed, Cloud loh itu. iya. Tetep tembus. Yep. Lord bebas buat nyawan Galacticos ya. Dan wow, fleeting time, Blink bakal lebih aktif lagi nantinya untuk bisa memberikan inisiasi. Dan nggak cuman Blink doang yang bisa trigger Purify. Tadi Ying juga sempet. Makanya tinggal gimana caranya dengan bijak menggunakan Purify tersebut agar tidak terkena dengan adanya The Way of the Dragon. Tapi top Nertar juga sudah mulai diambil. Yangon Galacticos, mereka sudah mulai memperlihatkan bahwa mereka sudah mendominasi. Tapi ingat, ini masih ada Cecilian. Kayak masih ada asa sebenarnya, tapi Ciku pun agak sedikit sulit untuk masuk kah? Karena Divine Glaive sudah selesai untuk Ciku. Ya di tempatnya berbeda, Tidal Strike yang mau pergi ke arah mana? Mundur lagi. Cuman sekarang Blink ada flicker loh. Waduh, Wah, Stitch-nya udah full. Winter. Full item Stitch. Dia bisa Iya. masuk. Winter. Seenak-enaknya dia masuk pokoknya. Dia Blazing Duet, dia Winter. Wah. Ya, mungkin ya secara poke damage Ciku nih lumayan lah ngebantu. Dan ini dia siapa lagi yang menjadi korban dia kan untuk sekarang ada Tidal Strike tadi yang membantikan ada satu player. Yetri-nya down. Bahkan sejauh ini 4 player yang tersisa. Akankah mereka masih sanggup karena Stitch-nya masih menahan satu Blazing Duet dan memiliki 4 player bertahan di dalam satu base. Terakhir mereka memiliki Valen. Menendang ke arah yang salah. Malah menjadi menu makan yang dimiliki oleh Stitch tapi Valennya down. Dihajar oleh Lina. Oke, Ciku masih menjadi harapan pastinya untuk bisa memberikan clear power dengan cepat. Oke, dan itu dia Blazing Duet dan juga Winter Crown. Waduh, sakit. Kayaknya kurang maju deh tadi tuh. Dikit ya. Dikit ya, tapi itu hati-hati loh gerakan-gerakan kayak gitu. Bisa Nge-tri- dipunish. Bisa dipunish. Pertama udah nge-trigger Winter, kedua damage dari Ciku udah gak main-main. Iya, tadi takutnya kalau kena sangguin klub, kena bad impact, ada sedikit bad fist, bisa tumbang dia. Tapi apakah Ciku akan mengejar Skypierce? Atau dia mengejar yang lain ya? Kayaknya ini Winter ya. Winter ya? Heeh, Bisa. bisa. Ya tapi kalau mau Skypierce juga gak apa-apa sih kayaknya. Buat jaga-jaga ya. Buat jaga-jaga. Lumayan kan satu bad fist kalau kena ke trigger, dapat point kill tuh. Oke.
Tapi stacknya dari Ciku, wah ini dihambat terus. Masih di 287. Iya, cuman udah 287 konsil. dengan item kayak begini udah mengerikan sih. Oke. Tidak strike-nya mundur lagi. Ya, itu Tetap- cuman gerakan dapetin base turret. Nah, itu dia. Kayak Winter Crown ditukar sama ini ya. Windtalker ya. Buat? Kita lihat. Iya. Oh, enggak. Mah. Oh, sepatunya. Ternyata Sepatunya yang diganti udah langsung Windtalker juga. Sepatunya ditukar sama Windtalker. Iya. Oke. Windtalker ada, Winter Crown ada, ya win-win solution. Ya, wih, apakah akan win? Nah, itu yang dicari ya kan. Itu. Kenapa sih? 20 detik menuju ke arah Lord yang berikutnya juga. Tapi ya walaupun ini belum terlihat dominasi seperti di game pertama ya. Betul. Tapi masih terbilang ini gamenya YG sih, masih dipegang sama mereka. Sangat. Karena wajib gak ini ya, gak ada gerakan yang bisa dipanis semua pemainnya secara langsung. Ya. Paling tumbang ya tumbang 1, tumbang 2 dan itu pun wajar karena ada Valence trade. Nah itu dia, Valen mutar ya jauh juga di bagian belakang. Kita lihat akankah satu tendangannya bisa mengantarkan ke arah rekannya. Tapi ternyata untuk kali ini follow up damage-nya berhasil. Lina down. Tapi Amziknya malah menjadi satu korban utama pula. Namun untuk sekarang coba lihat sticknya masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage dan Valen. Masih berusaha. Hanya saja carry-nya sedikit lebih tersisa. Chico mau bisa dan selamat. Blink masih berusaha untuk bisa mendekat. Gagal. Tapi hanya di tempat berbeda mencoba untuk bisa mengejar karena Yetri. Tapi Yetri pun hilang, masih ada Immortal namun tempat berbeda ada Stitch yang menjadi korban pula. Wah itu panjang banget fight-nya ya. Dan hati-hati Ciku damage-nya udah gak main-main. Walaupun tadi upaya dari Vana sudah bagus banget ya. Dia langsung flank Iya, dari bagus. belakang. Dia konsil langsung kejar ke Lina. Lina. Dan Lina sebenarnya sadar. Dia mau ngecek dulu boost di bagian belakang tadi. Tapi kalah cepet. Tapi pas dia cek gak ada orang dan udah di depannya ternyata si Valen. Itu flanker anti flicker kayak gitu deh. Yap, itu Karena langsung. nggak usah pakai flicker tadi, tendangnya langsung arahnya udah pasti bener. Yap, dan di follow up dengan Amzik kan tadi. Yang masuk dengan tambahan force. Ya kita lihat dari replaynya nih. Nih kalau kalian lihat tuh. Dicek dulu ini boost kirinya dicek dengan Lina. Tapi ya sudah terlambat ya Ternyata semuanya. dari bus kanan. Bener, tapi so far kita melihat Stitch juga serem banget. Dengan Cloud-nya. Lihat damage yang diberikan oleh Stitch. Begitu besar. Tapi sekali lagi bermain-main dengan Winter Crown. Di depan dari Cecilian, ditungguin. Kayaknya bisa Nih, lihat nih. kurang-kurangin deh. Set, ditungguin, cepak, ditampar, bad impact. Soalnya tadi udah jauh kan dari jangkauan juga. Udah gitu tadi Blazing Duetnya kena cancel kalau nggak salah. Walaupun ada Purify, tapi CG Esports mereka bakal coba untuk menyicil keberadaan dari Lord-nya. Dan akhirnya kita disuguhkan dengan Lord Evolve. Kali ini akhirnya udah ada Lord Evolve ya, tapi Hannya langsung berbelok. Bahkan untuk kali ini berpisah. Terpisah Partapura, dia akan seperti apa lagi? Blink! Gak kuat menerima damage begitu mengerikan. Yingnya pun langsung mundur. Hingga kehilangan begitu banyak HP. Wow. Itu sakit banget. Itu Amzik 3 kali hit segitu ya. Iya kan, kita double kan dia sama Dexter-Dexternya ikut-ikutan. Iya tapi itu sakit banget. Iya. Campur Dexternya. Campur ya. Ya bahkan dari Yangon mereka memilih untuk tidak kembali lagi nih. Karena mereka punya Kalea. Dan juga top lane-nya ngedorong om. Oke, sementara itu mereka masih berada di area dari Lord. Hannya harus sedikit mundur. Valennya udah mulai mendekat. Akan menjadi milik siapa dari Lord ini karena sedikit lebih tersisa. Lordnya pun berhasil diamankan oleh Yangon Galactic, tapi shutdown pun kali ini. Oh ya, karena minion juga ini menjadi sebuah masalah buat CG Esports. Top Waduh. lane-nya ngedorong. Oke. Sementara sekarang Amzik sudah hadir. Hampir saja kita semua vote MVP-nya Minion. Mini. Iya, yang nongol pas MVP Minion. Iya, tapi ini Evolve Lord ya. Akhirnya perdana nih. Setelah 4 game ada 1 Evolve Lord yang berjalan. Tapi kehadiran Chico ini akan membuat Yangon Galacticos pasti mikir juga kalau mau masuk. Karena ya kita tahu item dari Chico sendiri ini ada Winter Crown. Ya, Jadi pasti aman dari Blazing Duet. Purify masih ada. Jadi kalau mau ditarget sama Blinknya juga susah. Oke, dan Stitch beli lagi nih Winter Crown. Oke, Tolong kebijakannya ya. Nah ini defense-nya kuat banget sih pasti. harusnya. Apalagi nggak triland juga kan buat Yangon Galacticos sekarang. Nih Yetri masih menjadi ini aja. Garda terdepan. Itu kalau sampai kena di tengah, pasti separuh HP hilang. Siapa sekarang yang mau berhadapan dengan Ciku. Tapi salah satu trik untuk ngadepin Cecilian juga dipepet aja ya Om ya. Iya. Karena kan jarak dari bad impact-nya itu kan konstan kan. Nah itu dia, makanya kan kayak bad fish-nya yang bakal jaga dia Bad nanti. fish-nya yang Bad bakal fish. jaga tuh. Oke, reset lagi sekarang. Dan CG Esports sekarang asa mereka terbuka karena ini sudah masuk ke dalam game time milik dari Cecilian. Ya,
Ini stack-stack sudah pasti dikasih ke Cecil semuanya. Dikasih semuanya, purple buff dari tadi juga sebenarnya udah dikasih ya. Aman banget, Ceciliannya terjaga, Purify, Winter, ya double protection ya bisa kita lihat juga untuk Cecilionnya. Makanya susah banget mau ditarget gimana main front to back. Yep. Mau nggak mau Blink yang bisa flank. Dan Blink pun ya harus bener pas juga dan stack sudah hampir di angka 500 sekarang. Ini udah mulai cepet nih. Dapat stack-stacknya dia. Wish, saya baru sadar. Apa tuh? Itu skin M1. Yang mana? Harit ya. Iya. Ah, itu dia. Kenapa? Keren. Cuman satu. Iya, Kapan lagi? betul. Ayolah. Apakah akan ada skin berikutnya dari Regional ID? Let's go. Amin. Sejauh ini kan cuma EVOS gitu kan. Iya, benar. Gak salah Pak Ya Pulu itu kan di nggak situ salah ya. kan. Yang panas-panas, yang enggak tapi kita ngelihatnya ya. Begitu Iya. faktanya. Benar. Ah, Tapi Lord Evolve 2.0 muncul. Oke. Udah mulai dicicil terlebih dahulu oleh Yangon Galacticos. Wah, bawahnya juga kedorong nih, udah bagus sih wave manajemen dari YG. Yep. Oke. YG tinggal nunggu saja. Apalagi Harit Show. Amsik memperlihatkan badan. Bisa diteruskan sebenarnya oleh YG. Ah, tapi Hannya masih jauh, Om. Hannya lagi Hannya camping. masih- Oke, stage-nya emang ya udah stage-nya enak banget gitu loh. Dia emang nyicil arah dari Lord, dia punya lifestyle yang emang gede banget juga. Ya udah fix nggak bakal kurang darahnya. Iya. Kalau Hannya udah lagi masak-masak dulu di rumput nih. Iya, Hannya santai dulu, relax dulu, tenang dulu. Buka tenda. Iya, datang retrik pulang kalau bisa. Oke, kelihatan Yetri. Yep, Yetri mau ditabrak karena sekarang mereka semua terbang untuk bisa Wah. berangkat langsung karena Yetri sakit banget damage-nya. Ada Immortal yang masih berada dalam tubuh dari, tapi masih ada Winter Crown pula. Mereka berusaha untuk bisa membaik, tapi sedikit lagi. Tapi Yetri, hehehe, ada Blazing Blade pula udah langsung dikeluarkan. Setidaknya ada source skill yang sudah terdengar. Wah, bottom lane-nya ini gak bagus buat CG. Yep. Mereka mau gak mau harus ada yang manage dan juga harusnya ini bakal menjadi informasi buat YG. Mereka bisa ambil Lord-nya sekarang. Ya, dibiarkan saja kah? Karena CG mereka sebenarnya masih bisa bertahan. Mereka masih punya Cecilia. Kalau mereka kontes sekarang hilang satu, takutnya respon time-nya nggak cukup nanti. Oh itu, di tempat yang berbeda. Apa yang Fight, terjadi? Sementara Hannya langsung mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Tapi Lordnya malah kereset. Mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah team fight. Valen yang Ciku. tempat yang berbeda. Valennya pun down. Namun untuk kali ini ada Gary yang menggila pula. Blessing to win. Winter Crown kembali dikeluarkan oleh dua player secara bersamaan. Ciku pun menghilang. Amsik menjadi orang terakhir. Bisakah Amsik mempertahankan dan tidak bisa. Wipe out. Yangon Galacticos, wipeout yang mereka dapatkan sekaligus tiket knockout yang juga mereka miliki. CG Esports harus tereliminasi. Yap, dan Yetri hanya bisa melihat dari dalam base-nya kalau satu tiket yang bisa mereka ambil harus direlakan. Wow, sebuah game yang cukup intens tadi bahkan ke drag menuju ke late game. Tapi ternyata Cloud adalah sebuah jawaban yang sudah didapatkan oleh Yangon dari awal. Damage yang besar dan juga adu antara penekanan dari Winter yang terakhir kita lihat terjadi tadi. Sayang sekali CG Esports perlawanan mereka harus terhenti sampai dengan Swiss Stage round yang kelima. Oke, tiket ketujuh knockout stage sudah sold untuk Yangon Galacticos. Kemenangan yang memang cukup dramatis karena 23 menit, butuh waktu yang cukup panjang juga. Akhirnya ada satu game yang cukup lama hari ini ya. Akhirnya Lord Evolve 2 kali kita ketemu. Iya, Lord Evolve 2 kali. Kalau tadi kan 14 menit, 13 menit. Wah, sekalinya langsung dikasih. 2 kali Lord Evolve. Boleh. Itu dia deretannya, teman-teman. Sebuah permainan begitu baik yang memang diperlihatkan oleh Yangon Galacticos. Mereka bertahan, mereka berhasil memenangkan 2-0 sekaligus sementara CG mau tidak mau. Inilah yang harus mereka hadapin. Mereka telah selesai perjalanannya di M7 World Championship. Yap, terhenti ya. Dan ini sekaligus untuk memperpanjang berarti. Tim siapapun yang 0-2 duluan tidak lolos ke babak knockout stage. Karena CG mereka 0-2 terlebih dahulu. Tapi CG ada chance tadi kalau mereka bersabar sedikit saja
Dan mungkin ada mistiming kah dari Yetri karena dia hanya sendirian berhadapan dengan 4 sampai 5 pemain dari Yangon. Dimakan langsung. Iya, dia sendirian dan dia cukup pede. Ya. Tapi kita tahu ada Cloud di sana. Dan itu meltdown dari HP Esmeralda super cepat. Kita lihat di momen yang terakhir juga Valens berusaha untuk melakukan flanking, tapi dia hanya sendirian, terpisah sangat jauh. Dan CG mereka masuk semuanya. Ingat ya, meskipun mungkin CG bisa menang di sini. Wave bagian bawah ini nggak terlalu bagus juga untuk CG. Dan akhirnya Seeds bisa menumbangkan Chico. Ketika Chico tumbang untuk kedua kalinya, habis sudah. Luluh lantak pertahanan dari CG Sport. Yap. Tanpa adanya lagi ya yang bisa dipertahankan dan super nice try buat CG. Yep. Improve yang mereka lakukan dari game kedua juga udah kelihatan. Udah kelihatan. Cuman ya, it is what it is. Yep, dan kita akan mendengarkan pesan-pesan dari pemenang kita di match yang kedua. Silakan. You